setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi sahabat terkasih di mana saja kita berada. Jumpa lagi bersama kami dalam program Renungan Katolik Menyejuk Hati, sahabat Monsinyur Gabriel Mane. Minggu 30 Maret 2025, Minggu pekan keempat dalam masa Prapaskah. Pada hari ini, kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo Urbanus Halapen. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini diambil dari Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 11 sampai dengan 32. Saya beri judul khotbah ini, mati tapi hidup kembali karena belas kasih Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Injil Lukas ada 3 perumpamaan Yesus untuk menjelaskan belas kasih Allah kepada orang berdosa. Yang pertama, perumpamaan domba yang hilang. Kita bisa baca dalam Lukas bab 15 ayat 4 sampai 7. Yang kedua, perumpamaan dirham yang hilang. Lukas bab 15 ayat 8 sampai 10. Dan yang ketiga adalah perumpamaan anak yang hilang. Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Sebagaimana kita dengar dalam bacaan hari Minggu ini. 3 perumpamaan ini ditujukan kepada orang Farisi dan ahli Taurat, dan saat ini juga untuk kita semua yang ada dalam Ekaristi ini. Orang Farisi dan ahli Taurat pikir Yesus datang untuk mereka dan bukan untuk orang berdosa, semua orang. Di dalam setiap perumpamaan Yesus katakan Allah lebih memperhatikan para pendosa. Dia bahagia ketika orang berdosa
kembali kepadanya. Penginjil Lukas mengatakan ada seorang bapak yang mempunyai 2 anak. Yang bungsu datang kepada bapaknya minta harta, yang merantau jauh dari ayahnya. Bapak berikan harta kepada anak itu, dan si bungsu ini kemudian merantau. Ia hidup boros dengan harta orang tua, hidup dalam dosa. Suatu saat harta orang tua habis dan ia merantau, ia hidup bersama orang lain, bekerja sebagai upahan. Tetapi dalam kemelaratan itu si anak ini mulai sadar dan ia tahu di rumah bapaknya mempekerjakan banyak orang. Mereka hidup bahagia, mereka diperhatikan, dan dia melihat itulah belas kasih bapaknya di rumah. Maka si bungsu ini kemudian ambil keputusan, saya harus kembali ke rumah dan bekerja sebagai upahan. Saya tidak lagi sebagai anak bapak karena saya sudah menghabiskan harta kekayaan. Belas kasih bapak ini ternyata ditunjukkan kepada dia datang ke rumah. Bapak katakanlah, kenakanlah anakku jubah yang terindah, pasanglah cincin pada jarinya, pasanglah sepatu pada kakinya, bunuhlah lembu jantan, dan kita berpesta pora dengan dia. Mari kita makan dan bersukacita. Anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Itulah ekspresi belas kasih Bapa yang Bapa tunjukkan kepada anaknya. Itulah simbol dari Bapa Tuhan Allah Bapa kita yang menunjukkan belas kasih kepada kita manusia. Ada sulung yang selalu berada di rumah dengan bapaknya, juga dikuasai oleh dosa emosi, dosa amarah, dosa cemburu, dosa egois. Bahkan ia juga sebenarnya berlaku hilang di dalam rumah, walaupun tiap hari bersama bapak mama di rumah. Maka apa yang dia katakan? Ia tolak belas kasih bapaknya. Ia berkata, Bapak tidak adil, karena tiap hari saya bersama Bapak, tapi tidak pernah Bapak membunuh seekor binatang supaya saya mengadakan sukacita dengan teman-teman atau sahabat-sahabat. Si anak sulung walaupun tinggal bersama Bapak, ia juga hilang karena ia mempertanyakan cinta dan belas kasih bapaknya. Apa kata bapaknya dalam bacaan tadi? Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanmu adalah kepunyaanmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah dalam masa puasa ini kita belajar dari anak musuh. Kita banyak kali juga berdosa dengan banyak perilaku dan sikap hidup kita. Kita kembali bersatu dan mendekatkan diri dengan Allah melalui berbagai kegiatan selama masa puasa ini. Kita berpuasa, kita melakukan kegiatan jalan salib setiap hari Jumat. Kita berekaristi. Kita juga menerima kesempatan untuk pengakuan. Itulah sakramen tobat dan pengakuan yang Tuhan siapkan. Kita juga dipanggil untuk berbagi dengan orang lain. Kita berderma, derma APP. Kita juga diberi kesempatan mendalami firman Tuhan selama masa puasa. Kegiatan-kegiatan ini adalah ekspresi tobat kita.
kerelaan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Marilah kita belajar dari perumpamaan si anak yang hilang, tidak hanya si bungsu tetapi juga si sulung. Setiap hari kita bersama dengan Bapa, kita mempertanyakan segala bentuk belas kasih Bapa. Kita mempertanyakan keberpihakan Allah dengan orang lain, termasuk dalam diri dan keluarga kita masing-masing. Semoga Bapak Ibu saudara-saudara tebak mati tapi hidup kembali, karena belas kasih Allah menyadarkan kita kebesaran belas kasih Allah dalam diri setiap kita. Kita kembali tinggalkan dosa dan salah dan menyatukan diri dengan Tuhan Allah Bapa kita. Amin. Demikian renungan Katolik penyejuk hati minggu ini. Terima kasih kepada Romo Urbanus Halape yang telah membawakannya. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Semangat melayani dengan sepenuh